Jadi kalau sudah mulai ada kelainan ginjal tadi, eh, GFR atau laju filtrasi glomerulus antara 60-90, pengaturan makan, ya diet, pengaturan cairan itu harus benar-benar baik. Di samping eh, penyebab-penyebab terjadinya kelainan yang juga harus diperbaiki, seperti misalnya diabetes. Diabetesnya harus diobati juga dengan mengatur makan, tidak boleh berlebihan dan kemudian menjadi karunia. Atau hipertensi harus diobati ya dengan makan garam jangan berlebihan, olahraga, diet, olahraga plus obat-obatan. Obat hipertensi umumnya harus terus-menerus karena kita tahu hipertensi itu kebanyakan adalah tidak diketahui sebabnya. Esensial, hipertensi esensial, sebabnya tidak tahu. Ya. Yang diketahui sebabnya hanya sedikit, biasanya karena kelainan endokrin. Kalau karena kelainan endokrin, misalnya pheochromocytoma atau Con syndrome, ya kita bisa kalau pheochromocytoma tensinya diobati susah, biasanya ada kelainan pada anak ginjal, operasi. Ya. Con juga bisa operasi juga, tapi umumnya kalau hipertensi obat-obat harus terus-menerus. Zaman sekarang obatnya banyak macam-macam ya, supaya menjaga tensinya tetap normal. Sehingga kalau tensinya tidak normal, maka fungsi ginjalnya akan tetap baik. Demikian juga kalau penyebabnya diabetes ya, harus dikendalikan. Kita tahu diabetes sampai saat ini tidak bisa sembuh ya. Harus dikelola, dikendalikan agar gula darahnya bagus. Kalau gula darahnya terkendali, maka tidak menjadi komplikasi ginjal dan komplikasi yang lain-lain. Tetapi kalau gulanya tetap tinggi, maka terjadi lama-lama komplikasi ginjal. Dalam 10-15 tahun gulanya jelek, bisa sudah terjadi gagal ginjal. Jadi pada waktu masih dini, masih 60-90, tensi harus dinormalkan, gula harus dinormalkan ya. Jadi gemuk ya, gemuk itu adalah dasar dari kelainan-kelainan metabolik yang lain, diabetes dan hipertensi. Jadi gemuk juga harus dibetulkan ya. Sekarang banyak tuh yang sampai mau operasi, mau apalagi sedot lemak, mau gastric binding, mau operasi usus, banyak ya. Tetapi mestinya tidak harus seperti itu. Dengan menjaga pola makan dan pola hidup yang baik, tidak perlu tindakan macam-macam yang walaupun bisa dikerjakan ya, tetapi kalau berlebihan sekali gemuknya, yang banyak hasilnya juga tidak baik ya. Di RSTM kan ada yang, atau di koran tuh yang sampai nggak bisa keluar, gemuk nggak bisa keluar apa namanya rumah, digotong dan sebagainya. Operasi hasilnya tidak mengembirakan. Jadi pencegahan untuk supaya diabetesnya tidak berkelanjutan sejak fungsi ginjalnya masih rendah, fungsi ginjalnya masih bagus 60-90. Cukup pencegahannya dengan berbagai penyebab yang ada ya. Jadi penyebabnya diperbaiki, maka fungsi ginjalnya masih akan tetap seperti itu, nggak perlu macam-macam. Nah, kalau sudah lebih turun lagi 30-60, kita mesti sudah membatasi cairan. Nggak boleh, kan orang kadang-kadang ngomong minum harus banyak supaya ginjalnya bagus. Betul, kalau fungsi ginjalnya bagus, minum banyak, ada batu bisa keluar. Betul itu.
Tapi kalau fungsi ginjalnya sudah berlebihan, sudah menurun, tadi katakanlah 30-60, minum kalau kebanyakan ya tidak bisa dibuang dengan baik, jadi bisa pelupa. Atau kalau terlalu sedikit juga nggak baik, fungsi ginjalnya akan makin turun. Jadi kalau sudah kelainan ginjalnya udah sedang 30-60, pengaturan air, ya, pengaturan makan, termasuk protein tidak boleh berlebihan lagi. Ya. Kan orang kalau masih ini sekarang makan gratis untuk anak-anak tumbuh, protein harus tinggi. Ya. Jadi dari zaman dulu kalau misalnya sakit, protein harus tinggi, betul. Tapi kalau ginjalnya sudah rusak, kalau protein terlalu banyak, maka protein itu akan juga memberikan kelainan yang menurunkan fungsi ginjal. Jadi kalau terlalu banyak kan ginjalnya harus diberi beban untuk mengatur mengeluarkan protein dengan baik. Jadi kalau fungsi laju filtrasi glomerulusnya sudah antara 30-60, kita harus tadi memperbaiki, membatasi jumlah minum kira-kira antara 1-2 liter deh ya. Lalu kemudian protein juga harus dikurangi. Jadi kita biasanya memberikan 0,8 per kilogram berat badan ideal ya. Jadi mungkin misalnya kalau berat badan idealnya 60, ya 60 kali 0,8 jadi kira-kira 50 gram. Ya nggak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan membebani ginjal. Ya. Nah, kemudian sudah mulai bisa dikasih obat-obat untuk membantu atau mencegah atau ya membantu supaya tidak lebih buruk. Ya. Biasanya ada diberikan obat-obat kalsium, ya, ada diberikan obat-obat vitamin, asam folat, dan juga ada obat yang dipakai untuk menjaga supaya tidak kekurangan protein, karena tadi kan protein harus dikurangi, ya. Kurangi, dikasih obat bahan protein esensial supaya tubuh dengan masukan protein yang terbatas tidak akan kekurangan protein-protein yang esensial. Nah, kalau sudah di bawah 30, itu pengobatan sudah harus lebih baik lagi. Dan kalau sudah di bawah 15, perlu dialisis atau transplantasi. Nah, tadi mengenai penyakit ginjal sampai gagal ginjal dengan pengobatannya dan kemudian pencegahannya ya. Kalau pengobatan, yang namanya pengobatan tadi sudah dialisis, transplantasi, artinya sudah final. Jadi sebelum itu kita lebih banyak ke arah pencegahan supaya tidak memburuk ya. Nah, mau membaik ya kalau sudah terlanjur rusak, misalnya karena infeksi ginjalnya sudah rusak, karena diabetes pembuluh darahnya sudah rusak, untuk baik ya barangkali enggak lah dari 30 naik menjadi 90 gitu ya enggak ya. Nah, yang mungkin membaik itu mungkin juga adalah kalau gagal ginjal akut ya. Yang kita bicarakan tadi umumnya adalah mengenai gagal ginjal kronik ya. Nah, gagal ginjal akut itu bisa disebabkan antara lain yang sering adalah karena dehidrasi ya. Misalnya karena penyakit muntaber ya, muntaber, kolera itu kan keluar terus, buang air besar ya. Harus diimbangi dengan oralit, minum yang cukup. Karena kalau minum tidak cukup, keluar banyak, maka terjadi dehidrasi. Dehidrasi, cairan ke ginjal kurang,
ginjalnya menjadi rusak, terjadi gagal ginjal akut. Nah, kalau seperti itu halnya, maka kalau penyebabnya segera diperbaiki, maka bisa ginjalnya menjadi membaik. Jadi dalam keadaan berbagai hal akut itu tadi, kalau penyebab akutnya bisa diperbaiki, maka ginjalnya juga akan menjadi fungsinya baik lagi. Ya. Misalnya yang lain, orang tua. Orang tua tuh pengaturan air tidak terlalu baik lagi, mudah dehidrasi, minumnya kurang, maka menjadi dehidrasi, fungsi ginjalnya turun. Jadi kalau fungsi ginjalnya turun, ya bisa menjadi buruk, makin buruk, sehingga bisa menjadi katakanlah menurun sampai harus cuci darah. Ya. Tapi kalau penyebabnya dihindari, hilang, maka bisa kembali seperti keadaan sebelum penyebab akut tadi. Jadi kalau tadinya normal, terus diare menjadi turun, gagal ginjal akut, maka setelah perbaikan penyebabnya, diarenya, maka bisa kembali ke normal lagi. Agak berbeda dengan yang penyebabnya kronik, seperti dari diabetes, hipertensi. Nah, kalau itu penyebabnya, kita mencegah supaya tidak menurun dengan memperbaiki hipertensinya, diabetesnya, dan sebagainya. Nah, menjadi tidak menurun, tapi untuk naik menjadi 100% lagi, ya susah. Ya. Jadi untuk keadaan-keadaan yang kronik, pencegahannya agar tidak memburuk, ya, dengan memperbaiki, menjaga supaya penyebab-penyebab kroniknya, dalam hal ini yang sering adalah diabetes, hipertensi, kegemukan, kemudian dislipidemia, itu harus dicegah atau tetap dijaga agar tetap normal, supaya tidak terjadi penurunan fungsi ginjal. Saya kira ya itu berbagai hal yang barangkali perlu diketahui ataupun dimengerti oleh masyarakat, sehingga pencegahan ataupun pengelolaan penyakit gagal ginjal menjadi lebih rasional. Terima kasih. Jadi